Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahul jawad alladzi jalas anil a'dha'i bil adad al-manni bil lutfi wal irsad al-hadi litafaqquhi fid din man ikhtaruhu min ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Saudara seiman yang dirahmati Allah, menyambut detik-detik kita memperingati kembali satu peristiwa di mana peristiwa itu mengingatkan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa itu mengajarkan kepada kita supaya kita dapat membersakan Allah, supaya kita dapat mentauhidkan Allah, untuk kita taslim kepadanya dengan apa yang diberikan kepada kita. Kita ketahui bahwa pada tanggal 9 Zulhijjah seluruh jamaah haji berkumpul di Mina untuk menunaikan wukuf di Arafah. Dan pada besok hari tanggal 10 tepatnya Zulhijjah, kita bagi yang tidak melakukan ibadah haji disunatkan melakukan sholat Idul Adha adapun Idul Qurban. Jamaah Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hari itu kita terdengar di mana-mana takbir, tahmid, tahlil dan tasbih. Kalimat-kalimat yang demikian itu semata-mata untuk membersakan Allah, semata-mata untuk mentauhidkan Allah, semata-mata untuk kita taslim kepadanya. Kalimat takbir itu menunjuki kepada kita bahwa betapa kasih dan sayangnya Allah, kepeduliannya, kasih sayangnya, karena betapa besarnya rahmat Allah yang Allah berikan pada kita, sehingga kita tidak dapat mengungkapkan kecuali dengan kata-kata Allah. Sementara kalimat tahmid, ada kalimat yang mendorong kita untuk kita selalu bersyukur kepadanya, karena kita dapat rasakan dan kita ketahui bahwa apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita, itu semua datangnya dari Allah. Maka patut bagi kita untuk memujinya, maka patutlah kita untuk bersyukurnya dengan kita memperbanyak kata-kata ataupun kalimat tahmid sebagai ungkapan kita untuk memujinya. Adapun tahlil, di mana kalimat itu mendorong kita supaya kita bisa masuk ke dalam ketauhidan, karena dengan tahlil kita dapat membersihkan diri, kita menyatakan bahwa tidak ada yang kuat, tidak ada yang hebat, tidak ada yang ada kecuali itu dari Allah, la ilaha illallah. Sementara kalimat tasbih adalah mensucikan diri kita, membersihkan batin kita dengan kebesarannya, dengan keagungannya, dengan perbuatannya, dan kita ungkapkan di dalam kata-kata ataupun kalimat.
tasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Tidak ada yang dapat berbuat, tidak ada yang ada, tidak ada yang serupa kecuali hanya Dia Allah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat saudaraku yang dirahmati Allah. Tentunya hari raya Korban kita memperingatinya. Kita melihat satu kejadian di mana kejadian itu dilukiskan oleh Allah di dalam surah Al-Quran, surah As-Saff ayat 105, 99 sampai 105. Ini adalah dalil ataupun alasan kenapa kita disunatkan untuk melakukan sembahyang Idul Adha dan juga kita melakukan korban. Karena pada satu ketika seluruh malaikat takjub kepada Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim adalah nabi yang dermawan. Nabi yang sangat sabar. Nabi yang peduli dengan umatnya. Sehingga beliau pada masanya pernah berkorban 300 ekor kambing. 100 onta. 100 lembu. 100 lembu dan sekian banyak onta yang disembelih oleh Nabiullah Ibrahim, sehingga pada ketika itu seluruh malaikat takjub kepadanya. Sehingga apa kata beliau? Seandainya kalau Allah memberikan saya seorang anak, kalaupun itu diperintahkan oleh Allah, maka saya akan menjembelihnya untuk di jalan. Begitulah kepatuhan ketaatannya Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini satu kisah, suatu dasar sejarah yang menjadikan rujukan kita umat Islam untuk kita melakukan ibadah korban ataupun melakukan korban di hari Idul Adha. Pada satu ketika Nabiullah berkata, firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa wa qala ini zahibun ila rabbi sayahdini sayahdin. Nabi Ibrahim berkata, dia bermohon kepada Tuhannya, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, ya Allah, berilah aku anak yang saleh. Maka ketika itu diberitakan oleh Allah, fabasarnahu bigulamin halim. Jadi Allah kabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa dia akan mendapatkan satu anak laki-laki yang pintar, yang patuh, yang taat, yang lemah lembut. Dan atas kebesaran Allah, atas kasih sayang Allah, maka apa yang dimintakan oleh Nabiullah Ibrahim terpenuhi. Dan dia mendapatkan anak yang namanya Ismail. Namun ketika Ismail menjelang balik, Nabiullah Ibrahim pernah bermimpi. Dimimpikan oleh Allah. Sehingga dia berkata kepada Nabi Ismail,
Ya bunaya, ini ara fil manam ani azbahuka fanzur mazatara. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, wahai Ismail putraku, saya melihat di dalam mimpiku bahwa saya menyembelih engkau. Maka pikirkanlah itu. Tapi Nabi Ismail seorang anak yang soleh, anak yang patuh dan taat. Apa kata beliau? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi kata Ismail kepada bapaknya, wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Mudah-mudahan engkau mendapatkan aku sebahagian orang yang saleh. Maka Nabiullah Ibrahim teringat permohonan dia. Ya Tuhanku, berilah aku anak yang saleh. Maka wujudnya itu, apa yang dikatakan oleh Nabiullah kepada Ibrahim, sehingga tampak pikir payah apa yang dikatakan oleh Ismail. Ya bapakku, if'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Mudah-mudahan engkau mendapatkan aku sebahagian daripada orang yang itulah merupakan dasar hukum kenapa kita disunatkan melakukan korban. Korban hukumnya sunat. Tetapi ketika itu kita nazarkan, maka hukumnya wajib. Nabi Ibrahim bernazar kepada Allah. Nah, ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang saleh. Sehingga ketika beliau melakukan korban sekian banyak unta, sekian banyak lembu dan kambing, malaikat takjub dan bahkan beliau katakan, apa yang Allah berikan pada saya, itu akan saya korbankan di jalan Allah. Maka itulah sumber hukumnya kenapa kita melakukan ibadah korban semata-mata untuk kita meningkatkan kepatuhan kita kepada Allah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, untuk kita dapat mentauhidkan Allah. Jangan ini punya harta, punya duit, tapi susah sekali untuk mengeluarkannya. Susah sekali untuk infak dan zakatnya. Susah kali untuk mengeluarkan di jalan Allah. Padahal apa yang dia miliki itu hanya pemberian Allah. Allahu a'lam bishawab.